Kalau kita nih datang ke satu kampung, di kampung itu banyak preman. Banyak preman, Pak. Tapi ketua premannya sahabat kita. Itu semua preman hormat gak? Wih, abang. Gimana? Kita nggak punya pasukan, kita nggak punya senjata, nggak apa-apa. Tapi kita punya aset. Maka ilmu mengenal itu adalah aset. Kenal Allah itu adalah senjata terbaik. Maka benteng terbaik bukan dinding-dinding yang tebal, pagar-pagar yang berlapis. Benteng terkuat adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan penguasa. Kalau cuma kenal dengan pemilik penguasa negeri, ya seorang gubernur, bupati, presiden paling cuma 5 tahun, paling lama 2 periode. Kalau kita cuma dengan berkawan dengan mereka, lalu kita memusuhi kawan kita, menindas yang lain, setelah orang ini turun kita dibenci orang. Maka kita bukanlah pembenci penguasa atau pencinta penguasa. Kita biasa-biasa, ya. Jadi kita nggak dituntut benci-benci, nggak ada kewajiban benci-benci penguasa. Yang ada cuma mendoakan siapa yang mengurus negeri ini. Mau penguasanya siapa terserah, ya. Semoga Allah bimbing ulama dan umara. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali, ini hadis yang sudah masyhur, sudah beberapa kali juga saya kisahkan dalam kajian Ar-Risalah. Nabi itu berperang. Di saat beristirahat, beliau pergi ke satu pohon yang bisa jadi sandaran. Biasanya sahabat mengawal beliau, tapi kali ini sahabat yang mengawal tidak sanggup bahkan mengawal dirinya sendiri. Ketiduranlah mereka semua, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari. Tiba-tiba ada yang menyusup, karena itu orang tempatan. Dia menyusup, dia masuk, seorang jawara. Tombaknya dalam satu riwayat lain, pisaunya, belatinya sudah di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Muhammad, siapa yang menjagamu dari pisau ini, senjata ini? Apa kata Rasulullah? Allah. Itu Rasulullah lagi nembak. Allah. Itu nembak itu, ada tekniknya. Pakai nafas. Sehingga terhentaklah itu orang. Ditanya lagi, siapa? Allah. Tambah lemas orang itu. Yang ketiga terjatuhlah dia. Lemas tangannya, karena yang menguasai satu darah yang mengalir di tubuh musuh ini Allah juga. Disebut nama Allah, ternyata yang menyebut kekasih Allah. Jangankan darah di badannya, itu pisau aja nggak mau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau nama Allah, zikrullah sudah menjadi investasi. Inilah yang dimaksud dalam hadis. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau melewati taman-taman surga, maka farta'u. Apa arti farta'u? Petiklah. Jadi kalau majelis pengajian, serap ilmunya. Di majelis zikir, ikut zikir di dalamnya. Di majelis salawat, ikut bersalawat. Itulah yang disebut memetik, mengicip. Farta'u. Ikutlah engkau mencicipinya. Jangan kemudian, nah inilah yang membuat banyak orang-orang belajar zikir, belajar tarekat, tidak paham adab. Kalau nggak tarekat dia nggak mau ikut zikir. Maka adalah di suatu pertemuan tarekoh, imamnya salah satu pengamal tarekoh yang berbeda dengan jamaah, tengkar, ribut. Di depan imamnya pengen yang apa, di belakang pengen yang apa. Itu terjadi. Padahal zikir itu seharusnya melembutkan kalbu, kok ini malah bikin ribut.
Berarti orang itu baru berzikir dengan simbol, belum berzikir dengan ruhaninya. Ya, gimana? Zikirnya sudah buat berani belum? Masa zikir takut sama hantu? Ya, takut sama hantu ya? Kita ini nggak boleh sombong, tapi takut sama hantu nggak boleh. Ya? Yang jadi khalifah di muka bumi siapa? Manusia. Itu jin gak diizinkan nampak di bumi. Ngapain kita takut sama dia? Itulah waswas syaitan, waswih fi sudurin nas. Ya. Maka coba lihat di depannya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, penguasa manusia, Tuhan yang disembah manusia. Ta'awuz namanya. Apa arti ta'awuz? Memohon orang yang bisa berlindung, dia punya maqam la haula wala quwwata illa. Jadi kalau dia tidak menolakkan dirinya, dia tidak akan berlindung kepada Allah. Jadi la haula wala itu satu paket dengan a'udzu billah. Ya. Maka saya mengajak, kalau mau zikir pagi sore, dimulai syahadat, selain subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tambahkan la haula wala quwwata illa billah. Itulah isi qalbu Rasulullah. Qalbu Rasulullah itu qalbu la haula wala quwwata illa billah. Karena beliau selalu di situ. Ternyata beliaulah yang memegang kunci surga. Maka di kalbunya ada sir rahasia la haula wala, ada sir subhanallah, ada sir la ilaha illallah di kalbu Nabi. Kan taman surga. Jadi taman surga hakiki ada pada diri orang yang berzikir. Inilah sebabnya kenapa ahli zikir didatangi oleh orang-orang yang haus dengan persoalan surga. Ingin berkunjung ke surga, sebelum masuk surga, kunjungilah siapa yang kalbunya sibuk mengingat yang nama orang itu ada di dalam surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.